Hai, terima kasih sudah klik video ini. Siapa yang kangen sama Magnus Carlsen? Gila emang Magnus. Di turnamen Title Tuesday ini, dia mencetak 11 kemenangan dari 11 babak. Dan ini adalah game yang sangat menarik, di mana Magnus mainin endgame yang kalau buat level kita tuh sangat sulit untuk menang. Tapi inilah Magnus. Seperti apa gamenya? Lawannya Hans Niemann lagi. Jangan lupa like dulu, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak pernah terlambat dari konten RL Chess. Dan jangan lupa gabung ke YouTube langganan RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Gabung ke RL Chess Academy juga, biar jago main catur dan gua latih langsung. Magnus Carlsen main secara daring. Ini namanya Title Tuesday guys, setiap Selasa malam. Dengan format waktu 5 menit dan hadiahnya untuk peringkat 1 mendapatkan 1000 US dollar. Lumayan lah ya. Putih memulai dengan E4. Kemudian dijawab Hans Niemann E5. Kuda F3, kuda C6. Kemudian kuda C3, hitam kuda F6. Ayo, kalian tahu nggak ini teori apa? Ini adalah four knight game atau permainan 4 kuda. Ya lihat aja, kudanya semua keluar ya, ada jumlahnya 4. Kemudian putih mainin langkah D4. Ini namanya Scott variation. Kemudian makan lagi pakai kuda, dan hitam langsung counter dengan bishop B4. Jelas banget tujuannya mau ngambil pion E4. Putih melakukan pertukaran kuda supaya struktur pionnya jadi kurang bagus ya. Jadi double pawn. Kemudian Magnus bishop D3. Ini bishop nggak cuman jaga pion doang ya, tapi nanti kalian akan lihat bishop ini kalau dibuka pionnya menyerang ke sayap raja. Hitam melakukan rokade pendek, putih juga melakukan rokade pendek, dan hitam D5. Pertukaran pion dilakukan, ya nggak mau dorong pion E5 ya, karena kalau pion E5 nanti kudanya naik ke petak G4. Jadi ditukar, kemudian ditukar lagi, dan kemudian putih bishop naik ke petak G5. Mau ngambil kuda, dapetin pion di petak D5. Hitam taktis C6. Putih menambah tekanan Queen F3. Kemudian hitam H6. Hitam nggak mau nih menghilangkan lah ya. Menghilangkan bishopnya ditukar dengan kuda. Karena sepasang gajah putih pasti akan bahaya. Dengan langkah H6, Magnus tidak pilih mundur, tapi langsung melakukan pertukaran pada kuda di petak F6. Hitam memakan dengan Queen, jelas saja. Kemudian ditukar lagi dan ditukar lagi. Endgame-nya gimana cara menangnya ya? Nah, inilah kelebihan Magnus. Manuver kuda dilakukan. Karena di sini ada petak kosong ya. Nih. Kemudian benteng ke petak E8. Putih benteng A ke petak D1. Hitam benteng B8. Putih B3. Langsung taktis. Hitam bishop C5. Pin. Putih kuda G3. Nih petak yang penting ya. Bisa manuver. Kemudian hitam langsung jaga benteng E5. Putih H3 terlebih dahulu. Rajanya mau ditaruh di sini. Kemudian raja F8, raja naik ke petak H2, hitam benteng E7. Nah, dia mau begini nih. Sebelum diusir. Kemudian putih kuda F5. Dimakan dong, dimakan lagi. Kalau level kita nih, mungkin di level Grandmaster yang lain, udah milih remis pasti. Karena ini opposite color bishop guys, gajah beda warna. Orang-orang pasti males kalau misalkan ngelanjutin game kayak gini untuk cari menang. Karena apa? Effort banget kalau misalkan kita cari menang dalam endgame kayak gini. Tapi, inilah Magnus, gimana ya menangnya? Hitam masuk benteng E2. Putih raja G3. Benteng E5. Bishop D3. Gajah B4. F4. Skak. Tutup pakai benteng. Benteng B ke petak E8. Ditukar benteng. Tuker lagi. Bukannya mundur, raja naik ke depan. Rajanya ikut nyerang. Ya. Ini penting banget ya. Tips kalau endgame buat kalian yang belum tahu. Karena potensi skakmatnya semakin rendah, raja itu harus aktif di endgame. Justru raja ini bisa jadi kekuatan kemenangan kita kalau raja kita aktif.
Raja G7, benteng ke petak F1, bishop ke petak D6, putih menawarkan pertukaran benteng. Benteng ke petak E1. Kenapa sih nolak? Apa yang salah kalau misalkan kita makan? Putih akan makan lagi pakai raja. Kalian tahu nggak kelemahan hitam di mana? Di struktur pion. Nih, hanging pawn. Itu pawn island. Jadi, bagaimana cara Magnus akan mengakali ini? Sebenarnya masih sulit ya kalau di level kita. Kalau jadi hitam pasti akan pilih raja F8 ya. Tapi putih mungkin akan seperti ini. Mengakali supaya strukturnya pionnya berubah dan nanti petak-petak putih akan jadi celah buat rajanya naik. Raja ke petak E8 ya, nggak berani lah Hans Niemann ya, dengan waktu di bawah 3 menit pasti nggak mau dia bertahan. Dia lebih pilih, oh gue jaga aja bentengnya. Putih naik raja F5, ancaman benteng G3 dapat pion. Gajah menjaga. Gajah ke petak A6, langkah 31. Hitam benteng C1. Putih jaga. Hitam benteng E1. Gajah B7 dimainkan. Masih bisa dijaga benteng E6. Great move. Gajah C8. Benteng naik lagi. Rajanya aman ya, gak ada skakmat. Gajah D7 ngancamnya di sini. C5. Bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini benteng C3 ya, lebih tepat. Dengan C5 akhirnya diakali terus sama Magnus. Gajah C6. D4. Gajah B5. Nah, ini petak-petak putihnya. Gajah D6. Ditawarkan pertukaran benteng. Benteng menolak lagi ke petak G3. A4 dimainkan. H5. A5. Dikunci dulu supaya pionnya lemah di ujung. H4. A6. Benteng mundur. Udah puyeng ini. Paling bagus benteng E3 harusnya. Tapi tetap unggul buat putih ya. Raja G4 kayak gini. Kemana hitam? Kalau misalkan hitam raja F8, makan H4. Gajah F4, raja ke sini. Gajah mundur, raja F3 atau raja F5. Kalau misalkan raja ke petak E7, nih, pion ini jadi pengganggu. Nah, Hans Niemann lebih pilih pasif benteng G6. Magnus, dia nggak takut korbanin pion G2. Dia pilih masuk benteng E8. Ya karena dia lihat ini nih. 2 langkah lagi promosi. Hitam ambil pion G2, benteng D8, gajah C7, benteng D7. Gajah B8 sama aja ya. Kalau misalkan dia di sini gajah B6, akan ada gajah C4 juga hilang. Benteng C2, maka benteng F7. Kalau misalkan raja ke sana, ke petak K8, raja G6. Wah. Di ujung ya. Dia lebih pilih gajah B8. Gimana cara putih menang, guys? Benteng B7. Gajah D6. Sikat pion. Hitam benteng F2. Kemana langkah Magnus? Raja E4. Selesai. Menyerah hitam. Kenapa? Karena percuma dapetin pion di petak F4 juga. Putih akan raja D5. Kalau gajah E5 di sini, benteng D7. Dorong pion. Yeay. Lulus dah. Jadi sarjana. Nah, hebatnya Magnus mendapatkan 11 poin dari 11 babak. Gila. Magnus terlalu serius. Selisih 2 poin sama peringkat 2-nya. Alireza 9. Alireza juga disikat. Yan Nepomniachtchi peringkat 3. Amin Tabatabai dari Iran peringkat 4. Hikaru Nyungsop peringkat 6. Di bawah Andreikin. Apa komentar kalian? Ini bukan cuma sekedar title Tuesday ya, bukan kemenangan yang biasa, tapi ini statement dari Magnus kalau dia still the best. Siapa godnya guys? Coba komen, jangan lupa like, share, dan subscribe.